Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama Market, bersama Maurits pada edisi Dunia Kripto. Kita akan mencoba membahas tentang bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Tapi seperti biasa kita juga akan mengulas bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Dan rekan trader, kalau rekan trader lihat judul yang akan kita ambil untuk tema kita kali ini adalah tentang sentimen membaik Bitcoin, di mana Bitcoin mengincar hingga 80.000. Nah, ini dia. Ini sejalan dengan apa yang terjadi pada minggu lalu, di mana saya memprediksikan bahwa dengan semakin membaiknya keadaan geopolitik di Timur Tengah, semakin membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat apa yang terjadi di pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini. Kalau rekan trader lihat bagaimana Bitcoin bergerak sangat luar biasa selama 1 minggu ini. Pada minggu yang lalu saya memang memprediksikan bahwa Bitcoin itu akan mengalami penguatan hingga menembus level 76.500 ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan itu terjadi. Rekan trader bisa lihat apa yang terjadi selama 1 minggu ini sangat luar biasa. Bitcoin bergerak sangat-sangat luar biasa, dan secara garis besar kalau rekan trader lihat selama 1 minggu dari tanggal 16 hingga hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa faktor utama yang menentukan pergerakan luar biasa Bitcoin selama 1 minggu ini, yang pertama itu adalah bagaimana geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, Iran, Selat Hormuz. Ya, ini secara garis besar bahwa ketika ada tanda jalur energi dibuka atau gencatan senjata diperpanjang, maka Bitcoin punya peluang yang sangat besar untuk naik. Sehingga kita lihat bahwa ketika Hormuz ditutup lagi, resikonya ya perang membesar, Bitcoin kembali turun lagi rekan trader. Rekan trader lihat secara garis besar ya, di saat hari Jumat yang lalu ya, ini ya dia kembali turun. Nah, rekan trader lihat hari Jumat dia naik, hari Sabtu karena ditutup, rekan trader lihat ya tanggal 18 karena penutupan terjadi dia kembali turun lagi. Tapi setelah itu rekan trader lihat bahwa apa yang terjadi berikutnya, bahwa ada tanda-tanda kesepakatan perdamaian, sehingga kita lihat Bitcoin kembali lagi naik, dan puncaknya hari ini rekan trader bisa lihat bahwa Bitcoin udah sampai di level 78.000 ya, udah sampai 79 malahan. Oleh karena itu apakah dia akan sampai ke level 80.000? Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan besar untuk kita semuanya, dan ini kita akan bahas bersama-sama sesuai dengan judul yang kita angkat kali ini. Sehingga secara garis besar tendensi yang pertama adalah Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Kita tidak bisa lepas dari keadaan geopolitik yang terjadi ya. Sedangkan faktor yang kedua, rekan trader bisa lihat bahwa arus ETF spot ya, spot ya, inflow yang besar di tanggal 17 dan 20 memberikan bantalan nyata ke harga bahwa bagaimana Bitcoin bisa naik posisi yang lebih tinggi. Ini kita bisa lihat langsung rekan trader di sini ya, secara garis besar pergerakan yang terjadi ETF spot selama 1 minggu ini ya, rekan trader ya. Nah, ini dia. Saya tunjukkan dulu buat trader semuanya. Pergerakannya sangat dinamis, sangat luar biasa terjadi rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Ini sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat di sini selama 1 minggu ini ya, mulai dari tanggal 14, tanggal 15 ya, sudah mulai menghijau kembali hingga tanggal 21 kemarin, bagaimana dana yang masuk ya sebesar 11 juta ya, 11,4 juta. Tanggal 20 itu 238 juta. Dari tendensi penghijauan seperti kayak gini juga memberikan bahwa Bitcoin perlahan namun pasti dengan semakin membaiknya geopolitik juga artinya semakin
banyak yang berani untuk kembali lagi masuk aset-aset yang penuh risiko seperti Bitcoin, rekan trader. Nah, sehingga kita lihat Bitcoin kembali lagi naik, rekan trader, dari data yang masuk ya secara garis besar juga dalam minggu ini ya sebesar 250 juta ya terjadi ya selama satu minggu. Dan apabila kita lihat per hari itu mulai dari tanggal 14, 15, 16, 17, 20, 21, bagaimana dana yang masuk ini sangat luar biasa, sehingga dia setidaknya memberikan pengaruh yang kuat terhadap pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Sedangkan yang ketiga, faktor yang menentukan antara pergerakan Bitcoin dalam satu minggu ini adalah permintaan institusional non-ETF. Ya, ada FTF Sport yang masuk, ada permintaan institusional non-ETF, terutama dari strategi ya, perusahaan strategi, di mana dia memperkuat narasi bahwa penurunan harga justru dibeli oleh para pemain besar. Setelah harga turun, para pemain besar ini mulai mengambil peluang kembali lagi membeli Bitcoin, sehingga kita lihat bahwa Bitcoin ini bergerak sangat dinamis selama satu minggu ini, dari hari Kamis hingga hari Rabu hari ini. Dia sangat luar biasa, sehingga di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa campuran antara mikro, fundamental, aliran dana institusional dan position derivatif yang terjadi membuat Bitcoin hari ini, detik ini, saat ini dia naik ke level 78.766. Nah, ini selama satu minggu ini, rekan trader. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba melihat sesuai dengan tema dari pembicaraan kita. Di sini sudah sangat jelas bahwa sentimen membaik mengincar Bitcoin ke arah 80.000. Nah, ini secara garis besar telah pada prinsipnya telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana data-data yang ada, sentimen yang ada masuk ke ETF ini membuat bagaimana Bitcoin ini naik ke posisi yang sangat tinggi hingga level 78.000 hari ini. Ya, kita lihat bagaimana masuknya data-data ETF yang sangat kuat, sentimennya mulai membaik, ditambah semakin pasar meyakini bahwa kondisi di Timur Tengah semakin membaik, sehingga para pemain di Bitcoin ini dia semakin berani untuk melakukan pembelian. Dari data yang ada sudah sangat jelas ya. Walaupun kita juga bisa lihat juga bagaimana strategi salah satu perusahaan ya ETF ini, dia strategi dia menumbuk Bitcoin sebesar 2,5 miliar dalam pembelian mingguan terbesar ketiga ya. Bayangkan 2, miliar US dollar dilakukan ya. Dia membeli sebesar 34.164 Bitcoin sebesar 2,54 miliar US dollar. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa meningkatkan kepemilikan yang dimiliki oleh strategi hampir sebesar 815.000 Bitcoin. Nah, ini juga rekan trader, pembelian yang sangat luar besar terjadi, 34.164 yang terjadi kemarin ya. Dalam minggu yang lalu, ini juga memberikan potensi yang sangat luar biasa sehingga Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ini akan terjadi dan apakah ini akan memberikan Bitcoin tanda-tanda untuk bisa masuk ke level 80.000 ya, karena sesuai dengan tema kita ya. Nah, ini secara garis besar kalau saya mau bilang ini bisa saja terjadi. Yang pertama ya, saya pikir udah sampai 78.000, saya pikir bahwa 80.000 akan tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama, kita tahu bahwa hari ini Donald Trump sudah mulai menyatakan bahwa gencatan senjata itu diperpanjang. Nah, karena gencatan senjata diperpanjang artinya bahwa peluang untuk sedikit reda pertempuran itu semakin besar, sehingga para pemain besar juga berani untuk masuk melakukan pembelian. Yang pertama ya. Yang kedua juga bahwa sesuai data yang ada, saya berpikir dan saya beranalisa bahwa pembelian-pembelian oleh institusional akan semakin membaik dalam beberapa minggu ke depan. Hingga dari sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Minimal dia menyentuh level 80 dan tidak terlalu kemungkinan dia naik bisa lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah peluang Bitcoin selama satu minggu ke depan? Nah, untuk peluang Bitcoin selama satu minggu ke depan, kalau dari analisa yang coba kami tawarkan,
untuk trader semuanya, secara garis besar kita melihat bahwa peluang Bitcoin untuk minggu depan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak faktor yang sangat menentukan dalam pergerakan terjadi selama 1 minggu ke depan ya rekan trader. Secara garis besar kita akan lihat bahwa sentimen risk on yang membaik karena pasar menafsirkan perpanjangan gencatan senjata sebagai peluang yang sangat besar untuk pergerakan Bitcoin, walaupun ketidakpastian itu masih sangat tinggi ya, tapi setidaknya dengan adanya gencatan senjata memberikan peluang yang sangat besar bahwa perdamaian akan terjadi dan Bitcoin bisa kembali lagi ke posisi yang tertinggi. Nah, berikutnya juga bahwa untuk minggu depan kita lihat bahwa permintaan institusional masih mendukung Bitcoin. Nah, ini bisa lihat dari data-data yang terjadi selama 1 minggu ini. Kita bisa lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 21 kemarin, permintaan institusional itu sangat besar sehingga masih punya peluang untuk naik lagi lebih tinggi, apalagi pembelian yang sangat banyak oleh strategi. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang membuat Bitcoin mempunyai peluang yang sangat besar naik. Ditambah kita lihat bahwa secara garis besar dari sisi fundamental, The Fed pun juga dalam hal ini dia memperkirakan untuk menahan tingkat suku bunga. Nah, ini juga akan menjadi peluang yang sangat besar, setidaknya ya merupakan salah satu peluang untuk Bitcoin bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, walaupun secara garis besar sideways pun juga masih bisa saja terjadi rekan trader ya. Itu juga masih bisa terjadi. Oleh karena itu, apa yang kami coba tawarkan untuk rekan trader selama 1 minggu ke depan dari sisi teknikal. Nah, untuk pergerakan selama 1 minggu ke depan, analisa yang kami nyatakan untuk rekan trader semuanya bahwa kami mencoba untuk memberikan sedikit masukan untuk trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya, bahwa untuk pergerakan Bitcoin masih tetap punya peluang yang sangat luar biasa. Analisa yang kami tampilkan adalah dia masih bisa naik hingga level ketinggian maksimum di seputaran 82.100. Intinya 82.000 bisa ditembus ya. Bisa ditembus oleh Bitcoin. Asal ya kemungkinan besar dia harus bisa melewati 80.000 dulu, dan apabila dia melewati 80.000 artinya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi hingga menembus level 82.000 sangat besar. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini masih bisa melemah? Ya sudah barang tentu masih bisa rekan trader. Dan dari analisa kami, pelemahan dia itu bisa sangat maksimal melemah hingga level 72.111. Tapi untuk bisa sampai level situ dia harus bisa melewati level 74.000 dulu. Jadi level 74 ini adalah level support pertama yang bisa dilalui oleh Bitcoin, dan apabila ini terjadi dia akan mencoba untuk kembali ke level support kedua itu di posisi 72.111 setelah 74.000. Nah, sedangkan untuk resisten pertama yang bisa dilalui oleh Bitcoin selama 1 minggu ke depan adalah 80.000. Dan apabila dia naik lagi, artinya peluang untuk mencapai di resisten kedua di seputaran 82.100. Ini adalah kajian kami untuk pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oke, trader semuanya, demikianlah kajian kami tentang pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan di acara Dunia Kripto. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu kita di kajian Dunia Kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.